Persekutuan pada hari ini Minggu 19 Juli 2020 dengan tema menjauhi kejahatan. Sebelum kita mulai acara kebaktian kita, terlebih dahulu kita duduk yang manis, duduk yang rapi, agar kita memulai kebaktian ini dengan penuh sukacita. Kita mau bernyanyi dengan judul lagu Selamat Pagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu. Kami boleh merasakan kesehatan, kami boleh menikmati ibadah kami ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar kami akan melakukan ibadah kami. Roh Kudus menghadir di tengah-tengah ibadah kami ya Bapa. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Selanjutnya, kita akan bernyanyi dengan kidung pujian yang berjudul Mata Tuhan Melihat dan Tanganku Kerja Buat Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Kerja buat
apa kabarnya hari ini? Kakak harap semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang Maha Baik, terima kasih Tuhan buat cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami pada saat ini Bapa dapat melaksanakan ibadah walaupun ibadah online Tuhan. Bapa kami yang Maha Baik, saat ini tibalah kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, agar kiranya Bapa firman ini dapat dimengerti dan dipahami oleh anak sekolah minggu, begitu juga kami para guru-guru sekolah minggu. Bapa, berfirmanlah Engkau karena kami telah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, pada hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan melalui kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ke-7. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ke-7. Kita baca bersama-sama ya. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ke-7. Kejahatan manusia. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kakak menjelaskan tentang firman Tuhan ini, kakak akan memberikan gambar ya. Sebuah gambar yang bisa kita lihat, beberapa gambar yang kakak buat, yang kakak bagi dalam 2 kolom ya. Yang sebelah kanan kita bisa baca, yang pertama adalah bohong, kemudian ada iri hati, kemudian ada anak-anak yang berkata kasar, dan sebelah kiri adalah anak yang berkata jujur, kemudian anak-anak yang bersyukur, dan kemudian anak-anak yang mengatakan hal-hal yang baik dan sopan kepada teman-temannya. Kemudian apa yang menjadi hubungan gambar ini kepada firman Tuhan hari ini? Sesuai tema kita, firman Tuhan hari ini adalah menjauhi kejahatan ya. Kita sepakat bahwa hal-hal yang ini yang kakak tunjukkan ini, manakah yang merupakan hal-hal yang jahat? Pasti kita sepakat kan kalau yang sebelah sini adalah hal yang jahat. Jadi adik-adik, hari ini tentang menjauhi kejahatan. Menjauhi itu seperti apa kak? Kakak akan membuat satu ilustrasi atau cerita. Contohnya seperti ini. Ketika di perjalanan kita melihat ada seekor ular. Ular ini membahayakan kehidupan kita. Apa yang kita lakukan ketika melihat ular ini? Apakah kita mendekati ular ini atau menjauhinya? Pasti kita setuju akan menjauhinya. Karena kalau kita mendekat, kita akan mendapatkan bahaya. Begitu juga dengan kejahatan. Kalau kita melakukan kejahatan, kita pasti akan mendapatkan bahaya. Bahayanya apa? Dosa. Ya, apa yang kita lakukan dengan kejahatan, kita akan mendapatkan dosa. Upah dosa adalah maut. Artinya maut di sini adalah kita kehilangan sukacita yang dari Tuhan. Jadi bagaimana kak supaya kita tidak kehilangan sukacita? Hindari yang jahat. Hindari perbuatan ini, berbohong, iri hati, dan berkata-kata kasar. Sebenarnya ada banyak ya perbuatan jahat yang sering kita jumpai di lingkungan kita. Tetapi 3 hal ini yang kakak akan katakan kepada adik-adik yang sangat perlu untuk dilakukan. Hindari dari berbohong. Jadi apa yang kita lakukan kak? Selalulah berkata dengan jujur. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, ketika ditanya orang, itu yang diucapkan, jangan yang lain. Kemudian iri hati, hindari dari iri hati. Ketika kita iri hati kepada keberhasilan orang, dan ketika teman kita punya mainan yang baru, kita mengingininya, pasti tidak ada sukacita. Kemudian kita akan membanding-bandingkan dengan orang lain. Itu tidak boleh, itu hal yang jahat. Jadi harusnya seperti apa kak? Harusnya bersyukur. Ya, bersyukur seperti mereka ini. Apa yang kita miliki, kita syukuri. Tidak usah menginginkan apa yang dipunya orang lain. Kemudian, yang ketiga, anak ini yang berkata kasar ini. Kita pasti pernah atau sering mendengar orang-orang berkata kasar ya kan? Kemudian kita sendiri bahkan melakukannya kepada orang lain. Itu adalah perbuatan jahat. Tuhan tidak mengingininya. Ya,
Kemudian apa yang harus dilakukan, Kak? Kita harus berkata dengan sopan supaya kita punya banyak teman seperti gambar yang tertulis di sini. Dan dengan firman Tuhan yang kita baca tadi sesuai dengan pasal yang kelima, Tuhan berkata, ketika dilihat Tuhan maka bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jika kita tidak mau Tuhan menyesal menciptakan kita, kita lakukanlah yang ini. Ya adik-adik, kita sepakat hindari perbuatan yang jahat. Karena kita seperti kakak baca tadi, Tuhan pernah menyesal menciptakan manusia. Kenapa menyesal? Kenapa Tuhan kecewa? Karena pada saat itu manusia selalu melakukan hal yang jahat. Jadi firman ini mengingatkan kita jangan melakukan perbuatan yang jahat. Yang mana Kak perbuatan yang jahat? Berbohong, iri hati, berkata kotor atau bercakap kasar kepada seseorang atau kepada orang tua atau kepada teman kita. Tidak boleh. Yang harus dilakukan adalah pertama, berkata jujur, bersyukur, dan suka mengatakan hal-hal yang baik dan sopan kepada semua orang. Oke, demikianlah firman Tuhan hari ini. Sebelum kakak tutup, seperti biasa akan selalu ada aktivitas setiap kelas. Baiklah adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga melalui firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kita mendapatkan berkat masing-masing buat kita pribadi. Dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang maha baik buat penyertaan dan cinta kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami, di mana kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami yang maha baik, ajar kami senantiasa Bapa, baik guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu, agar kami senantiasa dapat menghindarkan diri kami dari perbuatan-perbuatan yang jahat, sehingga kami tidak lagi mengecewakan dan melupakan hati Tuhan. Kuatkan kami Bapa untuk melakukan firman-Mu, dan di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya sebelum kita mengakhiri ibadah kebaktian kita ini, kita mau kembali bernyanyi dengan judul lagu Maka Setan Hancurkan. Aku
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.